perempuan itu penting sekali. Jadi pada waktu saya sangat merasakan pada waktu memegang Dharma Wanita Persatuan, satu organisasi istri pegawai negeri sipil. Di benak saya pada waktu itu memang ternyata kita harusnya perempuan itu mempunyai pengetahuan. Jadi itu yang sangat penting sekali. Kalau kita punya pengetahuan, kita bisa memikirkan atau menata apa yang harus kita lakukan dari pengetahuan-pengetahuan tersebut terhadap dalam pendidikan di keluarga. Itu pendapat saya. Mari kita sederhana sekali deh, bagaimana kita mendidik anak atau kita hamil, bahwa memang anak ini pertama diinginkan. Kedua, kita betul-betul menjaga sehingga anak ini cukup tentu berat badannya, berarti gizi ibunya juga harus benar gitu. Jadi ini pengetahuan-pengetahuan seperti itu sangat diperlukan, dan tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana melahirkan dengan baik dan sebagainya. Jadi saya kira memang ada baiknya kalau perempuan itu mendapat mempunyai pengetahuan dan juga mungkin mendapat pengalaman, baik di organisasi atau di tempat mereka bekerja. Kan bekerja juga berarti kita mendapatkan wawasan. Jadi menurut saya memang sangat diperlukan. Menurut saya kalau kita juga melihat data statistik, kita perempuan ini sekarang banyak yang sudah bekerja ya, artinya tidak hanya di rumah. Saya kok agak setuju ya, dalam arti memang kita kan nggak tahu suatu kehidupan menurut saya. Jadi kalau kita siapa tahu ada sesuatu, kemandirian ini terjadi pada diri kita sebagai perempuan. Artinya kita tetap bisa melanjutkan bagaimana menghidupi keluarga, misalnya sebagai salah satu contoh. Kalaupun kita sebagai perempuan, sebagai tenaga kesehatan, harus menjaga tentu kesehatan diri kita sendiri. Tentu selama dalam pekerjaan mungkin kita mengalami kehamilan misalnya. Dan bagaimana setelah melahirkan, kita juga menjaga anak-anak kita itu tetap mendapatkan ASI. Nah ini kebetulan di Indonesia kan cuti melahirkan itu hanya 3 bulan ya, padahal pemberian ASI eksklusif 6 bulan. Nah ini memang perlu kita pikirkan, kita tetap bisa memberikan ASI kepada anak-anak kita, tapi juga tentu kita harus menjaga diri kita sendiri. Itu penting sekali. Dan memang kita sebagai perempuan, kita mengalami misalnya haid, kehamilan, harus menjaga anak, menjaga suami juga, menjaga juga di keluarga, agar keluarga itu artinya rumah tangga harus berjalan dengan baik. Tetap kita harus memikirkan dapurnya, makanannya, semua itu harus dipikirkan. Multi kompleks sebenarnya perempuan itu sangat banyak sekali yang harus dia lakukan sebagai manajer sebenarnya. Oleh karena itu tadi yang saya katakan, harus mempunyai pengetahuan sehingga kita mungkin bisa lebih lebih mengaturnya itu lebih enak dalam hal ini. Iya, betul sih. Katanya tuh perempuan itu dia punya banyak sekali di otaknya itu sekat-sekat, jadi semuanya itu bisa dikerjakan. Katanya sih kalau laki-laki satu saja gitu fokusnya. Nah di sini barangkali ya memang kita harus berbagi ya, artinya saling tenggang rasa. Mungkin saya juga katakan kita sebagai perempuan pasti punya kelemahan, kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Laki-laki juga demikian, punya kelebihan, punya kekurangan. Saya tuh nggak tahu ya, suka mengatakan kepada ibu-ibu, kita seperti mengisi jari nih. Ya, jadi kita kuat kalau jari kita saling mengisi. Nah, dalam mendidik anak tentu juga perlu peran ayah itu sangat diperlukan. Jadi tidak berarti kita perempuan yang dominan saja, tidak. Tetapi ini harus bersama-sama. Ya, saya setuju sekali ya. Kalau kita lihat di BKKBN yang mengatakan generasi berencana.
Saya setuju ya, genre ini betul menurut saya. Jadi sebaiknya kita kalau ingin membuat suatu keluarga, tentu buatlah keluarga yang betul-betul direncanakan dengan baik. Jadi jangan nanti baru sebentar sudah bubar dan sebagainya. Itu saya kira saya sangat tidak menyukai, karena tentu apa yang kita turunkan kepada anak kita, tentu anak-anak kita ini, barangkali saya kutip juga di dalam Al-Quran juga dikatakan jangan meninggalkan anak yang lemah. Artinya di sini ya kita harus kalau mempunyai anak, tentu anak yang betul-betul kita didik, yang betul-betul kita bertanggungjawabkan, sehingga anak ini menjadi anak yang berkualitas. Nah, jadi artinya tidak anak yang menjadi anak yang terlantar atau mempunyai masalah-masalah. Jadi saya kira barangkali memang ini titipan saya kepada generasi muda, betul-betul kalau mau berkeluarga, rencanakanlah keluarga dengan sebaik-baiknya. Jadi artinya kita bertanggung jawab. Hari Ibu tanggal 22 Desember 2021 dengan tema Sejatinya Kasih Mengasihi Ibu. Saya kira ini timbal balik ya, artinya tentu ibu yang tadi sudah betul-betul mengasihi keluarganya, mengasihi anaknya, bertanggung jawab kepada anak-anaknya untuk anak-anak ini dilepas menjadi nanti mandiri, menjadi manusia yang berkualitas. Mari kita saling mengasihi dan kita juga hormat kepada ibu, dan ibu juga tentu mengasihi kepada keturunannya.